1 Tesalonika pasal 2, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ini kalimat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika melalui suratnya. Dia katakan, kamu pun sendiri memang tahu. Jadi maksudnya jemaat di Tesalonika tahu bahwa kedatangan Paulus, Silas dan Timotius di Tesalonika itu tidaklah sia-sia. Kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Jadi maksudnya kehadiran mereka bertiga ini yang menulis kepada jemaat di Tesalonika itu ada artinya. Mereka datang di tengah-tengah jemaat di Tesalonika, ada artinya saat mereka memberitakan firman, memberitakan Injil. Injil diterima oleh mereka dan sesudahnya mereka hidupi. Nah, itu kan kita sudah baca sebelumnya di 1 Tesalonika 1, bagaimana Paulus menuliskan di sana bahwa dalam keadaan yang tertekan, mereka itu sangat menderita penganiayaan, dalam penindasan yang berat. Tetapi saat mereka menerima firman Injil yang dibagikan oleh Paulus dan Silvanus, yaitu Silas dan Timotius, mereka menerima itu dengan iman. Firman diterima dengan iman, dengan sukacita melalui karya Roh Kudus di dalam mereka. Jadi saat firman diterima dan kita kosong, kita rendah hati, kita mempercayai itu, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita untuk mengerjakan sukacita sekalipun kita berada dalam penindasan yang berat, kesusahan yang berat, masalah yang berat. Tetapi saat firman disampaikan dan kita mau untuk rendah hati menerima firman itu, sekalipun fakta di depan kita sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan firman. Nah, inilah yang jemaat di Tesalonika lakukan saat mereka mendengar firman Injil yang dibagikan Paulus dan anak-anak rohaninya. Mereka itu terbuka, mereka itu rendah hati menerima firman itu sekalipun mereka dalam penindasan yang berat, tetapi mereka menerimanya dengan sukacita. Nah, kembali kemarin sudah kita baca tentang 1 Tesalonika pasal 1. Bagaimana orang bisa bersukacita kalau dalam penindasan berat? Kalau dalam penindasan berat versi dunia, kita akan nangis-nangis, nggak mau lagi ketemu orang, nggak mau bicara sama orang, kita tinggal saja di kamar, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok Tuhan lakukan ini sama saya, kok saya tertindas, saya teraniaya, saya diperlakukan tidak adil. Tetapi yang menjadi teladan dari jemaat di Tesalonika, sekalipun mereka dalam penindasan yang berat, tetapi saat firman disampaikan, mereka rendah hati menerima firman itu. Firman itu adalah harapan. Di saat kita dalam ketertindasan, pengharapan itu datang. Pengharapan bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Padahal itu berat. Nah, saat kita diberitahu bahwa itu ringan, biasa, itu kan psikologik ya, biasa pikiran kita saja lihat, berat sekali, susah sekali. Tapi saat kita switch pikiran kita, cara berpikir, dan kita bilang, ya pencobaan-pencobaan yang aku alami, penindasan yang aku alami ini hanya penindasan biasa. Itu langsung beda cara kita menghadapi. Tapi kalau kita bilang, ya pencobaan yang ku alami, tidak ada seorang pun yang mengalami seperti saya. Saya paling susah di dunia. Saya paling menderita di dunia. Berat sekali lah itu kita hadapi. Tapi saat kita terima firman, kita berkata, iya itu hanya pencobaan biasa yang saya masih bisa tanggung. Jadi kalau kita bilang, saya tidak sanggup Tuhan, saya menyerah Tuhan, terlalu berat. Nah, di situ semakin kita tertindis dengan penindasan yang kita alami.
Tapi saat kita berkata, ya bersama Engkau Tuhan, aku sanggup hadapi segala ujian kehidupanku. Bersama Engkau, segala ketidakadilan, penindasan yang aku alami, aku sanggup hadapi. Dan nantinya kita ada cerita bersama Tuhan di sana. Kita ada cerita kehidupan, kisah kehidupan kita bersama Tuhan. Dalam melewati penindasan, karena kasih Tuhan kita bisa lewati dan hadapi penindasan itu dengan sukacita seperti jemaat di Tesalonika. Nah, sukacita itu bukan kita yang kerjakan. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus saat kita kosong. Kita merendah hati menerima firman dengan terbuka, maka Roh Kudus akan dengan leluasa mengerjakan sukacita di dalam hati kita sehingga kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah masalah besar yang kita alami. Nah, inilah yang Paulus katakan bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, karena kedatangan mereka membangkitkan harapan di antara orang-orang Tesalonika. Mereka hidupi itu dengan sukacita, penderitaan mereka, penindasan mereka dihadapi dengan sukacita. Dan ternyata saat kita menghadapi masalah dengan sukacita, pintu-pintu terbuka, kita bisa bersinar di antara orang-orang yang lain. Sehingga ini yang terjadi di antara jemaat di Tesalonika. Mereka itu di ayat yang ke-7 kemarin kita sudah baca di 1 Tesalonika 1, sehingga kamu telah menjadi teladan. Ternyata keteladanan itu harus dilewati melalui penindasan yang berat. Nggak ada orang yang bisa menjadi teladan kalau hidupnya ya dari dulu udah baik-baik terus. Nggak ada yang dilihat orang perjuangan bersama Tuhan. Nah, lewat penindasan yang berat, orang Tesalonika tetap bersukacita di dalam Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Hidup mereka menjadi teladan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, jadi kalau kita menerima firman, orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita mengirimkan firman, dan kita mau rendah hati, mau kosong, mau percaya, pelayanan itu tidak akan sia-sia. Seperti Paulus bilang, kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Dan untungnya adalah siapa yang menghidupi, yang mendapat, ya orang yang mau hidupi firman itu. Paulus, kalau mereka ingat Paulus, Timotius dan Silas, untuk ingat saja, oh ya, mereka yang beritakan firman itu sudah sukacita sekali buat Paulus. Tetapi yang paling menikmati, untung daripada kerendahan hati kosong mau menerima firman yang dibagikan adalah pribadi tersebut. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi ini Paulus sebelum datang ke Tesalonika, mengunjungi mereka dulu, itu sebelumnya dia di Filipi dulu. Nah, dari Filipi di sana mereka dianiaya. Nah, biasanya kan kalau sudah dianiaya, kita bisa bilang, ya stop aja deh. Saya udah berusaha melakukan yang baik, mau tolong mereka, memberitakan Injil. Kenapa saya dianiaya? Orang biasanya sudah langsung mundur kalau mendapat penganiayaan. Kalau nggak dipuji-puji dari apa yang dilakukan, orang nyerah, bilang ya stop aja deh. Rugi saja saya bikin, tidak ada gunanya. Mereka tidak memuji saya, mereka tidak berterima kasih kepada saya. Kalau kita hari ini diberikan pembukaan, jangan berpikir tentang mereka, tetapi berpikirlah apa kata Kristus. Kristus, upahmu besar di surga, sekalipun tidak dapat pujian dari manusia, sekalipun kau melakukan yang terbaik tapi tidak dihargai, tidak dianggap, namamu tidak disebut, tetapi upahmu besar di surga. Upah di bumi orang sudah puji, orang sudah terima kasih, beres, selesai. Tetapi saat tidak ada yang menghargai, upah kita besar di surga. Saya pernah berbagi tentang Mordekai saat dia menyelamatkan Raja Ahasiweros. Dia menyelamatkan raja dari persekongkolan dua orang di depan pintu gerbang yang mau membunuh dia. Dan dia sampaikan kepada Esther, disampaikan kepada raja, kepada Mordekai menyampaikan kepada pengawal-pengawal, dan kedua orang itu ditangkap.
Tidak ada satu pun hadiah yang dia dapat, tidak ada satu kata pujian pun yang dia dapat. Tapi ternyata saat kita melakukan kebaikan dan tidak dihargai, saat itu Tuhan lagi nyimpan poinnya untuk kita di saat yang kita sangat butuhkan. Jadi Tuhan simpan poin Mordekai ini sampai di waktu dia akan disulahkan oleh Haman. Tiang sula sudah disiapkan, tetapi Tuhan sanggup membantu mengingatkan raja kembali kebaikan yang sudah pernah dilakukan Mordekai, yang tidak dipuji saat itu, yang tidak mendapat piagam penghargaan saat itu. Tuhan buat Raja Ahasiweros menjadi tidak bisa tidur. Dia minta pengawal-pengawalnya untuk mengambilkan kisah-kisah yang pernah terjadi, dan disitulah ditemukan bahwa dia dulu pernah mau dibunuh, ada persekongkolan untuk membunuh dia, tetapi Mordekai menolong dia. Raja bilang, dapat hadiah apa dia dulu itu waktu menyelamatkan saya? Mereka katakan tidak dituliskan apa-apa, tidak ada satupun pujian, tidak ada penghargaan kepada Mordekai. Dan lewat hal-hal tersebut Tuhan bukakan hati raja, dia ganti, dia berikan upah tepat waktu. Saat dia mau disulahkan, malah Haman yang nantinya disulahkan. Ya, kalau mau tahu kisah lengkapnya, baca selengkapnya kisah Ester, luar biasa sekali di situ. Nah, untuk bilang di sini bahwa sekalipun Paulus, Silas dan Timotius menderita, dianiaya, dihina waktu di Filipi, tetapi mereka nggak kapok. Kadang kan kita kapok. Mereka nggak kapok, lanjut lagi ke Tesalonika memberitakan Injil. Seperti ini harusnya kita lakukan. Kita nggak kapok kalau ditolak, dihina, dianiaya. Saat kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, nggak usah nyerah di sana. Lakukan terus kebaikan sampai Tuhan nantinya memberikan sendiri pujian itu, memberikan sendiri penghargaan itu tepat waktu di saat kita butuhkan, seperti Mordekai. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi mereka tahu hanya karena pertolongan Allah mereka berani untuk memberitakan Injil Elohim kepada mereka dalam perjuangan yang berat. Mereka tahu tanpa Tuhan gak beranilah mereka lanjut lagi ke Tesalonika. Gak beranilah mereka untuk datang lagi berbagi Injil, karena bisa trauma kan. Orang bisa trauma, beritakan Injil di Filipi, dihina, dianiaya, traumanya ada. Kalau pergi Tesalonika nanti kita diperlakukan yang sama. Ya gak usahlah daripada dibunuh. Tapi mereka tidak kapok, mereka tidak jemu-jemu, mereka maju terus pantang mundur. Bisakah kita juga mengambil teladan Paulus dan kedua anak rohaninya ini, pantang mundur di dalam menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tapi bagaimana kita bisa ceritakan kalau kita nggak hidupi? Jadi ada yang dihidupi dulu baru kita cerita. Kita ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita dalam mengalami penderitaan yang hebat, dalam mengalami situasi keuangan yang tidak mungkin lagi kita handle, hutang di mana-mana, tetapi saat kita rendah hati mau belajar, mengakui saya salah, berhutang ke sana kemari, Tuhan tolong. Tapi kalau kita sembunyiin terus kesalahan kita nggak mau cerita sama orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk bisa menolong kita mencari jalan keluar, tidak mau dengar nasihat orang, ya tinggallah terus terpuruk di dalam hutang. Atau orang yang bermasalah dalam rumah tangga dinasehatin, tidak mau dengar-dengaran, lanjut terus yang mau dilakukan sampai hancur di depan mata. Jadi berbahagialah kalau ada orang yang berani untuk negur kita, sekalipun itu sakit, tapi itu pasti baik bagi kita. Nah, kadang orang yang menegur itu kita malah benci, ya, kita malah nggak senang. Tetapi justru di sanalah kita ditajamkan, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita lanjut, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi Paulus sangat tahu kalau mereka memberi nasihat itu tidak lahir dari maksud yang tidak baik, yang tidak murni, dan juga tidak ada tipu daya di sana. Karena bisa saja orang memberi kita nasihat tetapi ada udang di balik batu, ada maksud terselubung untuk keuntungan diri orang tersebut. Jadi saat memberi nasihat, kita perlu untuk meneliti hati kita, murni enggak hatiku memberi nasihat supaya orang ini menjadi baik, atau supaya saya dapat bonus di sana.
Misalnya memberi nasihat kepada seseorang tapi ada di dalam hati, nanti saya untung ya, mungkin dia pergi bawa saya jalan-jalan, atau nanti saya ditraktir makan, atau nanti saya dikasih uang atau dikasih hadiah. Jangan seperti itu. Murnikan hati kita nolong orang, murni tulus melihat kebaikan orang itu, supaya orang itu menjadi lebih baik dalam rumah tangga. Kalau mereka bermasalah di rumah tangga, lebih baik dalam keuangan. Jadi ada dua posisi di bagian kita yang memberikan masukan, memberikan support, atau kita yang disupport dan menerima nasihat. Ada dua situasi. Nah, mari kita posisikan diri kita dengan benar di sana. Ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Jadi Paulus tahu bahwa ini kepercayaan yang Allah sudah berikan kepada mereka, karena Tuhan, ya Elohim, telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Injil Tuhan dipercayakan kepada orang yang layak untuk membagikan itu. Karena itulah kami percaya, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi Paulus, mereka berbagi bukan untuk kasih senang-senang manusia, bukan untuk menyenangkan saja mereka, tetapi Paulus dia poin langsung kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Dia nggak takut mengatakan hal-hal yang penting untuk diberitahu supaya orang tersebut berubah, supaya orang tersebut sadar dan bertobat demi untuk keselamatan, kekekalan dalam hidupnya. Jadi dia berkata bahwa Tuhan yang mempercayakan Injil kepada kami berani berbicara, bukan perkataan-perkataan yang cuma menyukakan telinga manusia, cuma menyukakan, padahal itu mereka lakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhanlah yang menguji hati kita. Ayat yang berikutnya, karena kami tidak pernah bermulut manis. Bermulut manis, begitu banyaknya orang yang bermulut manis. Aduh, lidahnya, kalau mulutnya seperti gula, seperti madu. Oh iya, dipuji-puji kita, padahal di belakang dia tusuk. Jangan menjadi orang bermulut manis. Bermulut manislah untuk mengatakan kebaikan Tuhan, bercerita tentang kebaikan. Jangan bermulut manis yang dalam artian menjilat, bermulut manis untuk dapat untung bagi diri sendiri. Di belakang kata-katanya menjadi pahit seperti empedu. Jadi janganlah kita menjadi orang tersebut seperti orang yang bermulut manis. Mari kita mempunyai mulut yang dipenuhi dengan kejujuran, dipenuhi dengan kasih, supaya yang kita keluarkan adalah mulut yang manis, yang menghidupkan orang lain, yang tidak membuat orang lain malah mati karena kita kata-katain dengan pisau yang ada di lidah kita. Kita bilangin, kamu gendut, kamu pesek, kamu pendek, kamu begini. Itu bisa mematikan orang. Jadi karena kami tidak pernah bermulut manis, dia berani berkata kami tidak pernah, karena dia tahu. Dia berani untuk bilang kami tidak pernah bermulut manis. Nah, bagaimana kita berani mengatakan begitu kalau kita hidupi dulu? Kalau mereka nggak hidupi, pasti nggak berani Paulus bilang begitu. Kalau dia bermulut manis selama ini. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Dia sangat tahu tidak ada maksud lain tersembunyi di balik semua kebaikan Paulus, Silas, dan Timotius. Allah adalah saksi, bahkan berani berkata Allah saksi. Artinya Allah jadi saksi di tempat tersembunyi pun mereka enggak melakukan dan tidak memperkatakan, hanya yang bermulut manis. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Jadi ini teladan banget Paulus, Timotius, dan Silas. Mereka tidak pernah cari pujian dari manusia, sekalipun mereka sudah melakukan banyak hal, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi mereka tidak mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi sekalipun dia tahu kami bisa saja cari pujian, kami bisa saja mencari pujian dari kamu, dari orang-orang lain, karena yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan, untuk keuntungan mereka, orang-orang yang kepadanya mereka sampaikan Injil.
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Wow, mereka ini 3 laki-laki, tetapi mereka melihat keteladanan seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya itu dengan ramah. Ibu yang lemah lembut berbicara ke anaknya, bukan ibu yang bentak-bentak anaknya, bukan ibu yang ngata-ngatain anaknya, kamu bodoh, kamu tidak tahu apa-apa, mau jadi apa kamu kalau kamu besar nanti. Coba, kita begitu banyak ibu-ibu yang tidak sadar bahwa mulut kita punya kuasa. Kita keluarkan perkataan-perkataan kutuk kepada anak kita. Padahal kita bilang, saya nggak pernah ngutukin anak saya. Tapi dengan bilang, kamu mau jadi apa nanti? Kamu ini anak bodoh, anak pemalas. Nah, seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, demikianlah Tuhan lakukan buat kita. Jadi berkatilah anak-anak kita. Wow, luar biasa kalau kita memperkatakan anak kita, calon presiden anak kita panggil dia dengan namanya. Saya bersyukur sekamar dengan seorang ibu yang luar biasa. Setiap pagi dia telepon anaknya, dia panggil anak-anaknya dengan kerinduan-kerinduan anak mereka. Ada yang mau jadi presiden, ada mau jadi apalagi yang lainnya, ada kan anaknya 3, jadi dipanggil, selamat pagi Bu Presiden, selamat pagi Ibu Jenderal. Dia panggil anaknya demikian, dan kita tahu itu kata-kata kita itu ada kuasa di dalam. Panggillah. Mungkin anaknya ya, jangan pikir nanti anaknya, anak ibu ini jadi presidennya, gantiin Prabowo. Enggak seperti itu. Bisa presiden direktur di satu perusahaan, bisa presiden memimpin satu komunitas. Yang seperti itu sudah dideklarasikan mamanya dari awal. Jadi anak-anaknya terbangun, membangun dirinya, saya presiden, saya jenderal, supaya dia membangun dirinya. Kalau dibilangin, anak bodoh kamu, anak tidak tahu apa-apa, ya terbangunlah dia dengan kata-kata itu. Nah, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelum tahu kebenaran. Jangan takut, ada kesempatan yang Tuhan masih berikan. Ganti kata-kata kita mulai hari ini. Sekalipun sudah terlanjur mengatakan banyak hal yang melukai, yang mengutuk anak-anak kita, mulai perkatakan hari ini. Cabut semua yang kata-kata dulu, mohon ampun sama Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan untuk kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak memberkati anak-anak saya, yang saya sudah katakan dahulu sebelum saya tahu kebenaran. Saya mau berkata-kata yang baik, menubuatkan anak-anak saya untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. Saya mohon ampun, dan Tuhan, aku cabut semua akar-akar perkataan yang salah di dalam kehidupan anak-anak saya, dan saya berkati anak-anak saya dengan semua rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kita rawat dan asuh anak-anak kita dengan ramah. Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat yang berikutnya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus mengatakan dalam kasih sayang yang besar akan kamu, kami enggak cuma rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidup kami dengan kamu. Maksudnya hidup kami dibagi menceritakan kehidupannya, kejelekan-kejelekannya dulu sebelum bertemu dengan Kristus. Dia enggak tutup-tutupin. Dia berbagi kesaksian hidup bersama Tuhan sebelum dia disentuh Tuhan dan setelah disentuh Tuhan. Semua perjalanan hidup yang dilewati, bukan cuma cerita yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, tetapi dirinya di masa lalu yang menganiaya orang-orang percaya, malah dia yang mengizinkan Stefanus dilemparin batu. Dia ada di sana, bahkan baju Stefanus yang dilemparin batu ditaruh dekat kakinya. Nah, yang seperti itu dia berani bagi kepada orang di Tesalonika, dan dia berkata bahwa kamulah yang menjadi saksi kami. Kami bekerja siang malam supaya enggak jadi beban. Nah, banyak orang melayani Tuhan membebani orang lain.
membebani karena ya saya hamba Tuhan, saya bagi firman, semua mau diurus, dilayanin semua. Nah, jadilah hamba Tuhan seperti Paulus, Silas dan Timotius. Bekerja siang malam supaya jangan membebani orang. Carilah sendiri apa yang bisa dimakan supaya orang gak terbebani dengan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi dia katakan bahwa kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Berani nih Paulus mengatakan betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Nah, kalau kita sudah tahu kita bohong-bohong, kita cuma membebani orang di mana kita bilang saya pergi layani, nah nggak mungkin lah kita berani bilang saya ini tidak bercacat, saya saleh, saya adil. Kalau kita tidak adil, kita tidak saleh dan kita membebani orang lain. Ayat yang berikut, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi ini tadi diangkat seperti seorang ibu yang ramah, merawat dan mengasihi anaknya. Sekarang seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ternyata bapa itu, ayah-ayah itu tugas menasihati, menguatkan hati anak. Nah, bagaimana seorang ayah yang melepaskan fungsinya sebagai ayah semua kepada istrinya? Ya ma, kamu yang nasihatin ya ma, kamu yang rawat ya, kamu yang urus semua, aku kan yang cari duit. Padahal ini Paulus mengatakan bahwa seperti bapa terhadap anak-anaknya, menasihati dan menguatkan hati anak-anak. Jadi bapak-bapak nasihati anakmu, kuatkan hati anakmu, jangan serahkan tugas semua ke istrimu untuk menasihati. Nasihati dengan kebenaran firman, jangan nasihati dengan kebenaran dunia. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi dikatakan bahwa mereka tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kenapa? Sebab orang Tesalonika telah menerima firman Allah yang mereka beritakan bukan seperti perkataan manusia, tetapi mereka percaya bahwa sungguh-sungguh itu adalah firman Tuhan yang bekerja di dalam mereka yang mempercayainya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus merambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ya, ini kata-kata hikmat yang sering kita dengar, jauh di mata dekat di hati. Itu ternyata dari Alkitab ya. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Dia rindu untuk datang menjenguk jemaat di Tesalonika, tetapi apa daya, dia masih di penjara. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Jadi Paulus mengatakan, kalianlah pengharapanku, kalianlah sukacitaku, kalianlah mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus. Jemaat di Tesalonika dia katakan, kalian mahkota kemegahan kami, kalian pengharapan dan sukacita kami di hadapan Yesus pada waktu kedatangannya. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami.
Kenapa? Karena melalui kehidupan jemaat di Tesalonika yang dijadikan teladan oleh orang-orang lain di sekitarnya, karena mereka dalam penderitaan yang hebat tetap bersuka cita, tetap mengerjakan kehidupannya sehari-hari dipenuhi sukacita, jadilah kehidupan jemaat di Tesalonika menjadi kemuliaan dan sukacita bagi Paulus, yang pastinya adalah kemuliaan dan sukacita bagi Bapa. Bagaimana Tuhan bersorak-sorak dengan sukacita, Tuhan bersorak-sorak dengan sukacita melihat anak-anaknya yang menerima firman, saat mendengar firman, mengerti, diberi pengertian oleh Roh Kudus, dan melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.